Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Alfiani Malik. Selamat malam pemirsa dan juga hadirin di studio. Hitam putih politik demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh derap jejak para jenderal. Ada banyak perselingkuhan kekuasaan dan konspirasi politik meski di sisi lain juga dipenuhi nilai-nilai demokrasi dan kejujuran yang ditampilkan. Kini medan tempur Pilkada serentak 2018 menjadi gelanggang para jenderal. Mereka bertarung dengan kandidat lain demi merebut suara rakyat. Ramuan strategi politik dan militer menjadi amunisi andalan mereka. Karenanya tampilan jenderal-jenderal aktif dalam kontestasi pesta demokrasi menjadi sorotan. Benarkah kepemimpinan para jenderal masih dibutuhkan sebagai pejabat publik? Atau semata karena kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi? Inilah opsi opini dua sisi malam hari ini, laga jenderal di Pilkada. Ya, baik pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir bakal calon wakil Gubernur Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan bergabung dari luar studio. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Feli Juliantono. Anggota Badan Pengawas Pemilu Muhammad Afifuddin. Analis politik LIPI Siti Zuhro. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Dan peneliti Perludem Titi Anggraini. Selamat malam para narasumber. Baik, sambil menunggu sambungan telepon ke salah satu kandidat menjadi Cawagup Jawa Barat, Anton Carlyan. Saya akan tanya dulu ke perwakilan dari partai politik. Mas Ferry, selamat malam. Selamat malam. Ini ada apa tanggapan Anda soal banyak jenderal aktif termasuk juga yang diusung oleh Gerindra? Jadi kenapa ini partai politik melirik para jenderal? sebenarnya kan jumlah pilkada serentak tahun 2018 ini jumlahnya kan 171 daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau ada beberapa misalkan dari TNI, dari Partai Gerindra ada untuk Jawa Barat dan kemudian Sumatera Utara, kemudian ada partai lain yang mengusung beberapa jenderal dari pihak polisian, beberapa kabupaten, sebenarnya persentasenya kecil kok dibandingkan dari keseluruhan 171 penyelenggaraan pilkada yang dilakukan serentak tahun 2018 ini. Jadi sebenarnya jenderal kan manusia juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu tidak relevan ditanya sama Gerindra karena ketua umumnya pendirinya adalah seorang jenderal. Nah, tidak relevan bertanya sama dia. jawabannya menurut Jadi saya udah ada dari dulu ya. Sejarah partai juga seperti itu. iya, tapi kalau dalam konteks pilkada 2018 ini karena kalau dibandingkan 171 ada beberapa kan misalkan PDI Perjuangan ada, setahu saya ada Jawa Barat, kemudian ada Kalimantan Barat, ada cuma beberapa Kalimantan Timur ya, maaf. Jadi menarik Kemudian karena yang diusung adalah yang aktif. Ya, kenapa ngelirik yang aktif? Kalau dulu kan bilangnya fenomena yang dulu nih purnawirawan yang maju gitu kan. Tapi sekarang kenapa melirik jenderal aktif gitu? kalau yang diusung Gerindra yang aktif itu sebenarnya hanya di Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi itu tuh juga karena yang bersangkutan beliau sudah menyampaikan surat pengajuan permohonan pengunduran diri, mungkin juga jenderal-jenderal yang dari polisi yang diusung oleh partai-partai lain. Setahu saya memang aturannya adalah ketika seorang jenderal, apalagi mereka sudah berdedikasi, bekerja, mengabdikan negara puluhan tahun, terus kemudian di akhir era pengabdiannya mereka memutuskan untuk berkiprah di kehidupan politik sipil, mereka mengajukan surat pengajuan permohonan pengunduran diri, rasanya setahu saya aturannya itu harusnya pasti dikabulkan pengajuan permohonan pengunduran diri. Oleh karena mungkin itu sah saja. By ya, etik Anda lihat, ini parpol juga dibilang malas melakukan kaderisasi, jadi enggak, juga milik yang udah punya modal. kan satu di antara beberapa, tadi persentasenya sangat kecil kalau
katakan partai politik gagal melakukan kaderisasi, karena sebenarnya ya tadi kalau kebetulan hanya Sumatera Utara dan beberapa provinsi yang kebetulan ada alternatif yang diisi oleh jenderal-jenderal, partai politik juga menganggap bahwa yang bersangkutan memang punya dedikasi, punya latar belakang, punya rekam jejak yang baik. Jenderal kan juga manusia juga, dan mereka semua juga hebat-hebat manusia, juga. Mas, ya kan? Dari semua Jadi presiden masa anggotanya juga masa manusia. nggak boleh? Kan Nggak boleh. Tapi alasan yang relevan, ngomongin elok tak elok, etis tak etis gitu. Kan Tapi Anda yakin ternyata bahwa ada- peluangnya besar gitu ya? Hasil surveinya juga menyatakan bahwa elektabilitas, popularitas, akseptabilitas, likabilitas Ya pasti itu ya. mereka Kalau juga nggak tinggi. didukung parpol, ya Oleh pasti karena tinggi itu semua. kita partai politik mendasarkan pilihan juga berdasarkan salah satunya adalah hasil survei dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tapi menurut saya yang bersangkutan memang punya indikator-indikator yang baik, yang memungkinkan partai politik itu mendukung yang Partai bersangkutan. menang gitu ya? Dan kemungkinan menang lah. Itu. Oke, Oke, baik. Mas Kodari, sebelum saya ke Ibu Siti Zuro. Silakan, tanggapan Anda apa nih? Melihat fenomena yang terjadi. Pertama menurut saya sebetulnya biasa saja ya, jenderal entah itu TNI atau kemudian polisi jadi calon kepala daerah. Karena pertama tidak ada aturan yang melarang. Yang kedua, partai politik memang melakukan rekrutmen pemimpin itu dari berbagai macam latar belakang. Menurut saya tidak fair kalau kemudian hanya menyoroti polisi atau tentara. Karena sebetulnya ada profesi-profesi lain yang sedang menjabat dan itu adalah jabatan publik, tapi kemudian direkrut menjadi bupati, wali kota, gubernur, tetapi tidak dipersoalkan. Iya. Katakanlah misalnya birokrasi. Ada banyak sekali kepala dinas, kemudian sekretaris daerah yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau mereka boleh, kenapa TNI atau Polri tidak boleh begitu loh? Memang ada kekhawatiran bahwa TNI dan Polri karena mereka kekuatan bersenjata, memiliki senjata, saya nggak tahu yang di ruangan ini bawa senjata atau tidak ya, gitu ya. Itu kemudian menyalahgunakan senjatanya untuk melakukan tekanan-tekanan politik. Tapi menurut saya sebetulnya itu adalah persoalan aturan main. Artinya begini, kalau aturan main sekarang kan ya mereka harus berhenti dulu. Walaupun menurut saya idealnya semua profesi kalau mau maju kepala daerah harusnya ya sudah berhenti itu jangan mendadak lah kira-kira begitu. Ini Katakanlah kan kebanyakan setahun. mendadak nih Bang Kodari ya kan? Betul, tetapi Rajin memang pensiun dini. ini salah aturannya dan memang tidak ada aturan bahwa Kita tanya harus bahwa berhenti setahun sebelumnya. Oke. Menurut saya harusnya mau itu jenderal, polisi, jenderal kancil atau kemudian birokrat ataupun misalnya pengusaha, kalau mau maju calon kepala daerah harusnya sudah pegang KTA minimal 1 tahun. Menurut saya itu cara yang fair. Kalau TNI Polri dilarang, ya harusnya birokrat dilarang juga, pengusaha juga dilarang. Bila perlu kiai pun kalau mau maju calon kepala daerah, sekarang kan banyak kiai nih maju calon kepala daerah. Baik kiai khos maupun kiai high cost maupun kiai cost and carry. Nah, Jadi kiai beda juga nih iya ya, itu, cost semua jenis kiai itu harusnya juga kalau mau maju calon kepala daerah ya pegang KTA dulu lah, minimal 1 tahun. Oke, dicatat di situ. Baik. Sebelum saya ke narasumber lain, Bu Siti Zuro, tanggapan Anda gimana? Anda setuju ini hampir sama nih argumentasinya nih antara Mas Ferry dengan Mas Lagi Kodari? berteman. Surveinya Iya, bagus kayaknya. Iya, menarik. Jadi kita mencoba melihat tidak hanya TNI Polri, tapi juga partai politik ya. Satu sisi kita punya sejarah bahwa TNI Polri itu pernah berfungsi ABRI, ya. Jadi pernah melakukan peran sosial politik juga gitu ya. Kita tidak asing lagi di zaman Orde Baru itu ada gubernur, bupati, wali kota juga dari TNI Polri gitu. Nah, sekarang sistemnya demokrasi. Partai politik sebagai pilar penting dan aset negara. Pilar penting demokrasi dan aset negara. Aturan main itu yang jelas. Kita tahu bahwa partai politik ini sedang menjadi partai politik yang sesungguhnya. Nah, kita harapkan ada pola kaderisasi yang terukur, terformat. Sehingga ada hasil-hasil yang jelas bisa di roadmap-kan di situ. Ketika tiba pilkada, tiba pemilu, jangan tiba akal gitu ya. Mencalonkan sembarangan dan ala kadarnya. Sehingga endingnya buruk Kan sekali. Gitu. haknya juga, kan juga jenderal aktif juga manusia tadi kata Mas Ferry. Iya, Bicara jadi soal hak artinya juga, apa? saya tidak menyalahkan ya, ada AHY yang mendadak juga ikut dalam pilkada DKI Jakarta, mayor gitu ya. Sekarang ada jenderal gitu ya dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah ketika aktif sudah turun ke ini, sudah turun ke lapangan, sudah turun gunung dulu. Jadi itu yang tidak mendahului boleh. gitu. Oke, Jadi baik. menurut saya itu yang membuat ruwet, membuat bingung kita gitu ya. Itu yang harus terukur menurut saya. Jangan juga partai
partai juga jangan lalu memberikan peluang kesemrawutan ini gitu. Oke, baik. Soal semrawut kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Yang semrawut ini peraturannya, partainya, atau juga ada ambisi politik pribadi yang memang ingin disalurkan lewat ajang pilkada ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.